Spesial. Betul. Dalam rangka apa nih kalau boleh tahu kita bertiga spesial? Kita hari episode kali ini nih, Putra Fisca sangat spesial karena episode kali ini adalah 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Masuk! Gila nggak kerasa ya udah 1 tahun ya? Ya kerasa bro. Dan ada banyak keberhasilannya ya. Iya luar biasa banyak sekali. Kali ini ada Oke, yang pertama ada apa nih? ada program MBG. Yang kedua? Keberhasilan program MBG. Iya, yang kedua. Ini kita mempunyai stok beras itu sampai cadangannya 4 juta 4,4. Oke, terus yang ketiga nih ada apa? Yang ketiga itu pertumbuhan Keberhasilan ekonomi ekonomi kita. kita. Meningkat ya. Oke, kita benar-benar satu-satu ya. Yang pertama apa dulu tadi MBG? MBG Keberhasilan makan bergizi. Betul, dan Ya. program MBG ini, makan bergizi gratis ini, itu kan ngebut banget ya. Jadi Ngebut program ini tuh udah dirasakan hampir 30 juta penerima manfaat. Widih, 30 juta. luar biasa bro. Jadi ini semuanya tuh dijalankan lewat ribuan SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah ini Wakil Kepala BGN nih Sony Sanjaya nih bilang kalau sampai saat ini udah ada 9.230 SPPG yang banyak juga ya. terverifikasi. Dari jumlah itu ada 8.018 yang udah aktif. Nah sekitar 1.200-annya itu masih menunggu verifikasi. Dan ini semua kita sebagai penerima manfaat itu bisa ngecek gitu. Ini kan semua bisa ngecek? transparansi. Oh iya, Oh, memang ngeceknya harus di mana Ini sih? Fis? transparansi. Itu ada portalnya. Oh di website? mitra.bgn.go. Nah ini memang sebagian masih nunggu verifikasi, Oke. sebagian lagi udah bisa beroperasi penuh nih. Bahkan ada 61 SPPG yang udah beres bangunannya dan siap beraksi gitu ya, 100%. Nah katanya kalau di website BGN itu melihat verifikasi SPPG yang sudah bisa jalan atau tidaknya katanya kayak lampu merah tuh. Jadi ada kodenya. Jadi Oh, ada kalau kodenya. misalkan merah itu berarti Belum. ditolak. Kalau misalkan hijau berarti ya Setuju. setuju. Jadi Iya. proses verifikasinya pun Ketat ketat ya, ketat. Amin. Nah, dan Oke. sebelum MBG ini turun itu pastinya dananya lewat virtual account yang diawasi langsung. Oh iya iya. Wow iya. Tuh, tujuannya satu biar dana ini benar-benar sampai ke yang berhak gitu Iya, kan. betul, harus Tanpa celah penyalahguna. dijaga ketat ya. Betul. Nah katanya kalau SPPG itu dalam kurun waktu 20 hari kayak nggak jelas mungkin ya proposal anggaran itu langsung diberhentiin katanya. Betul, dan Iya. ada kanal komplainnya juga lewat WhatsApp. Jadi ya kita bisa ngelaporin. Kasih Nah, tahu selanjutnya presiden ini untuk program masih MBG. nyambung MBG. Apa nih yang kedua? Apa? Tentang ketahanan pangan. Coba bisa dijelaskan. Jadi ini berita dari Menteri Pertanian nih. Apa? Ya, Amran Sulaiman ya. Tiada lain tiada bukan bahwa dari bulan Mei ya, Dari per bulan Mei. Mei. Dari bulan Mei. Ada cadangan beras nih. Berapa sebesar 4,4 juta ton, Bro. Wow, 4,4 juta. Dan ini hanya bukan sekedar angka nih, tapi melainkan Sejarah baru? Sejarah barunya. Pertama kalinya sejak 1969, Pul. Nah, dalam unggahan akun pribadinya Pak Amran juga nih dia berterima kasih kepada para petani nih tentunya Karena di balik ini semua juga Iya. ada Di balik kerja sosok keras petani, ya. Menteri Pertanian itu dan juga Presiden Prabowo Subianto itu ada yaitu petani. Betul. Petani yang pahlawan kita itu. Tapi kan Pak Amran ini juga nggak lupa berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Ada Komisi 4 DPR, Iya. terus TNI, Polri, Kejaksaan, serta kepala daerah, dan juga tidak lupa para media yang selalu memberitakan. Luar biasa, mantap. Oke. Dan ini juga balik lagi peran pentingnya Pak Presiden Prabowo karena arahan Pak Presiden Iyalah, Prabowo. langsung. Iya, dimonitoring langsung. Kemudian menurut Pak Amran ini, peningkatan produksi yang signifikan dan penyerapan beras lokal secara masif jadi kunci sukses menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani nih, Bro. Balik lagi ya. Iya, petaninya otomatis ya. gitu. Jadi cadangan nasional makin kuat, petani makin sejahtera, semua menuju ke satu tujuan yaitu apa? Kemandirian pangan Indonesia. Betul sekali. Oke, nah ini Pak Amran juga menyampaikan kalimat yang bikin haru sih. Apa nih? Terima kasih petani Indonesia, kalian adalah pahlawan pangan negeri ini. Pembahasan selanjutnya ini Ekonomi. tentang pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia kita makin meroket. Wah, serius tak? Serius, karena pertumbuhan ini sampai 5,12%. Oke, disampaikan oleh Pak Erlangga Iya, ya? disampaikan langsung oleh Pak Menteri Erlangga Koordinator Bidang Hartarto. Ekonomi Pak Erlangga Hartarto. Ini artinya di capaian tertinggi ya, Put ya? Betul, pencapaian tertinggi juga dalam beberapa kuartal terakhir. Nah, gara-gara ekonomi ini meningkat, jadinya
apa namanya publik juga makin percaya. Terus Investor juga. makin banyak, makin masuk. Iya, Ya kan? pengen banget nanam modal nih di negara. Gak cuma angka pertumbuhan yang naik aja nih, kinerja perusahaan-perusahaan publik juga terutama di sektor retail juga ikut membaik tentunya. Artinya roda ekonomi Indonesia masih berputar lancar. Bahkan di tengah prediksi pesimis dari sejumlah pihak, Indonesia pastinya kan makin pede. Nah, bicara soal digital juga, ekonomi digital global sekarang tuh udah nyumbang lebih dari 15,5% loh untuk ekonomi kita. Dari total Keren PDB juga. dunia. Keren. Dan keren banget juga Indonesia ini ternyata jadi apa? Pemain utama. Pemain utama Di mana? di ASEAN. kawasan ASEAN. Di ASEAN. Sektor ekonomi. Pertumbuhan itu sampai 40%. Nah, untuk memperkuat posisi itu, ASEAN lagi ngebut juga lewat kerjasama Digital Economy Framework Agreement atau DEFA. Ya, targetnya apa? Targetnya itu nilai ekonomi digital kita ini bisa Tembus. sampai 2 triliun. Wih, Di triliun tahun apa nih? Dolar AS? Iya, 2 triliun dolar AS. Itu angka yang gede banget tapi realistis lah ya kalau Iya, semua realistis. sektor bisa sinergi. Kan biar pertumbuhan ekonomi ini tetap stabil tentunya. Yang terakhir pembahasan apa nih kira-kira? Balik lagi ke dunia internasional. Apa tuh? Yang Apa lagi? baru kemarin ini kan hebohnya. Oh iya tuh. Presiden kita bicara pidato Oh, di Di sidang PBB. PBB. Wah, Menarik kenapa banget tuh sih. kalau di sidang PBB? Ternyata ada dampak lain ya. Ada Ada dampaknya. dong. Jadinya Apa tuh? karena kita jadi sorotan dunia ya. Makin disegani. Makin disegani. Investor juga makin Gara-gara percaya. jadi makin Pidato diakui yang ya. ketiga kan? Yang ketiga, Yang ketiga. ketiga lah, Dari presiden dari Brazil, Brazil sama Amerika Serikat. Amerika, lalu Iya, Indonesia. lalu Indonesia. Nah, ini sampai Siap. disorot ekonom juga nih, kayak ekonom seniornya Afiliani Malik Tuh bilang kan. nih langkah diplomasi Prabowo ini sukses memperkuat posisi Indonesia di mata internasional, betul kan? Luar biasa, Bro. Terima Respect. kasih Pak Presiden. Jadi Terima kasih. kepercayaan dunia terhadap Indonesia lagi tinggi-tingginya. Iya. Dan ini bisa jadi momentum emas buat buka pintu kerjasama dan investasi besar-besar. Tapi masih tetap ada catatannya juga, katanya kepercayaan itu harus dibarengi dengan pembenahan di dalam negeri. Oh, gitu. Terutama soal birokrasi dan perizinan usaha yang seringkali ribet nih. Nah, selain itu katanya Indonesia juga punya modal besar dari sisi demografi. Nah, jumlah penduduk usia produktif yang tinggi bisa jadi mesin penggerak nih ekonomi kalau dikelola dengan benar. Ya, betul, Soalnya setuju. konsumsi masyarakat jadi faktor utama kan yang bikin investor yakin untuk masuk. Kalau konsumsinya kuat, investasi kan pun lancar. Oke. Oke, itu aja. Para Genzon, 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo telah menorehkan banyak langkah maju. Tapi perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 baru saja dimulai. Ya, bersama kerja keras, kolaborasi, dan semangat persatuan, Indonesia siap melangkah lebih jauh. Ini baru awal karena kerja nyata belum akan berhenti. Oke, yuk. Oke, guys. Di-subscribe ya, like dan komen jangan lupa. Saya Putra pemirsa. Ya. Saya Fiska. Saya Agung, Bro. Sampai berjumpa di Episode episode Berikutnya, guys. Oke, bye-bye. Asakom. Inspirasi Inspirasi masa depan.